Di sebuah gang sempit di Denpasar, pernah berdiri sebuah warung kecil yang tidak pernah benar-benar sepi. Siang hari, orang-orang datang seperti biasa, makan, tertawa, membayar. Tapi setelah maghrib, kursi-kursinya terisi oleh mereka yang tidak memiliki bayangan. Warung itu milik seorang janda bernama Buluh. Ia hanya ingin satu hal sederhana. Hidupnya berubah. Ia hanya ingin warungnya ramai. Namun pada satu malam tilem, di bawah pohon kambuja tua di belakang dapur, sebuah janji diucapkan. Janji yang tidak diberi batas, janji yang tidak diberi syarat. Dan sesuatu dari dalam tanah menjawabnya. Sejak malam itu, darah tidak boleh mengering. Pembeli datang tanpa suara. Dan setiap rejeki selalu dibayar dengan sesuatu yang hangat. Ini bukan hanya cerita tentang pesugihan. Ini tentang perjanjian yang diwariskan oleh tanah. Tentang seorang anak yang harus memilih antara ibunya atau menghentikan kutukan yang sudah terlanjur hidup. Karena di warung itu berlaku satu aturan. Jika ingin tidak pernah sepi, maka harus selalu ada yang datang. Dan yang datang tidak selalu manusia. Warung kecil itu berdiri di pinggir jalan sempit di Denpasar. Dindingnya hanya setengah tembok, setengah papan kayu. Plang sederhana bertuliskan warung babi guling Buluh tergantung miring di atas pintu. Sudah 5 tahun Buluh berjualan. 5 tahun juga ia hidup pas-pasan. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya, Made, yang baru berusia 17 tahun. Setiap hari Buluh bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan babi guling, meracik bes genap, dan membakar kulit sampai mengilap. Tapi pembeli tak pernah ramai. Kadang hanya 3 porsi terjual sampai siang. Kadang malah tidak habis dan harus dibuang. Utang menumpuk, Made hampir putus sekolah. Suatu malam setelah menghitung uang yang tidak sampai 100.000 rupiah, Buluh duduk lama di dapur. Lampu redup menggantung di atas kepalanya. Di belakang warung ada lorong kecil menuju tanah kosong yang jarang dilewati orang. Malam itu adalah malam tilem. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Buluh menatap wadah berisi darah babi sisa potongan siang tadi. Biasanya darah itu dibuang, tapi malam itu ia tidak langsung membuangnya. Entah kenapa ia teringat ucapan seorang pelanggan lama beberapa minggu lalu. Kalau mau warung ramai, kadang bukan cuma rasa yang harus enak, Bu. Waktu itu Buluh tak mengerti maksudnya. Namun malam itu pikirannya terasa berat, seolah ada bisikan pelan di telinganya. Ia membawa wadah darah itu ke belakang dapur. Tanah kosong di belakang warung tampak gelap. Hanya ada satu pohon kamboja tua yang berdiri miring. Buluh berdiri di bawah pohon itu. Tangannya gemetar. Ampura, kalau memang ada yang menjaga tempat ini. Saya cuma ingin warung saya ramai. Saya cuma ingin anak saya tidak kelaparan. Ia menuangkan sedikit darah ke tanah. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu, suara langkah. Pelan. Di belakangnya. Buluh menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau amis semakin tajam. Bukan dari wadah di tangannya. Bau itu seperti datang dari udara. Malam itu Buluh tidak tidur nyenyak. Keesokan harinya sesuatu yang aneh terjadi. Jam 6 sore biasanya warung mulai sepi. Tapi setelah azan maghrib terdengar dari kejauhan, seorang pria datang. Wajahnya pucat. Ia duduk tanpa banyak bicara. 2 porsi, katanya pelan. Setelah itu datang lagi 2 orang. Lalu 3. Lalu 5. Dalam waktu 1 jam, warung penuh. Made kebingungan. Ia sampai harus memotong tambahan daging. Buluh juga bingung, tapi dalam hatinya ada rasa lega. Uang masuk lebih banyak dari biasanya. Namun ada satu hal yang membuat Made merasa tidak nyaman. Sebagian pembeli itu tidak pernah terlihat jelas wajahnya. Setiap kali Made mencoba melihat langsung, entah kenapa lampu seperti meredup. Wajah mereka seperti tertutup bayangan. Dan yang lebih aneh, tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka makan cepat, lalu pergi tanpa suara. Piring mereka selalu kosong bersih. Bahkan tulang pun tidak tersisa. Malam itu warung habis total. Buluh menghitung uang dengan tangan gemetar.
5 kali lipat dari biasanya. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah lama. Tapi ketika Made menutup warung dan hendak mematikan lampu, ia melihat sesuatu di depan warung. Bekas jejak kaki. Basah. Seperti lumpur bercampur air. Atau sesuatu yang lebih kental. Jejak itu tidak menuju keluar. Jejak itu justru menuju ke belakang dapur. Ke arah pohon Kamboja. Made menelan ludah. Ibu, tadi ada yang ke belakang. Buluh terdiam. Ia tahu. Ia sangat tahu. Tapi ia memilih menjawab pelan. Tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Setiap habis maghrib, pembeli berdatangan. Selalu ramai. Selalu sunyi. Dan selalu ada bau amis samar yang tidak pernah hilang. Pada malam ketiga, Made akhirnya memberanikan diri mengintip salah satu pembeli yang duduk di pojok. Lampu bergetar pelan. Saat pria itu menoleh, Made melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah pria itu kosong, bukan tanpa mata, tapi seperti wajah yang terlalu pucat, terlalu halus, terlalu tidak hidup, dan matanya tidak berkedip. Pria itu tersenyum, pelan, senyum yang terlalu lebar. Made mundur terhuyung, piring di tangannya jatuh pecah. Semua pembeli berhenti makan bersamaan. Mereka menoleh ke arah Made. Serempak. Sunyi total. Buluh bertayak pelan. Made masuk ke dapur. Made berlari ke belakang. Saat ia menoleh lagi, semua kursi sudah kosong. Warung kembali sepi. Seolah tidak pernah ada siapa-siapa. Tapi uang di meja tetap ada. Banyak. Dan di lantai, tepat di bawah meja bojok tadi, ada tetesan darah kecil. Segar. Buluh berdiri terpaku. Ia sadar. Permintaannya sudah didengar. Tapi sesuatu telah mulai datang. Dan sesuatu itu tidak datang untuk memberi dengan cuma-cuma. Dari belakang dapur, terdengar suara bisikan. Pelan. Belum cukup. Sejak malam piring pecah itu, Made tidak pernah lagi merasa nyaman berada di warung setelah maghrib. Siang hari, warung tetap biasa saja. Pembeli manusia datang, makan, bercanda, membayar seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Tapi begitu matahari turun dan langit berubah jingga kehitaman, suasana berubah. Udara terasa lebih berat. Bau amis samar mulai muncul dari belakang dapur. Dan tepat setelah maghrib, satu persatu mereka datang lagi. Pembeli tanpa suara, pembeli tanpa ekspresi. Dan malam itu, Made melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Ia sedang berdiri di dekat pintu saat seorang perempuan masuk. Pakaiannya sederhana. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya pucat. Lampu tepat di atas pintu menyinari tubuhnya. Tapi di lantai, tidak ada bayangan. Made berkedip. Ia melihat ke arah pembeli lain. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bayangan. Padahal lampu warung menyala terang. "Ibu," bisik Made pelan. Buluh tidak menoleh. Tangannya sibuk memotong daging. "Sudah, jangan lihat mereka terlalu lama," jawabnya datar. Nada suaranya membuat Made merinding. Seolah Buluh sudah tahu. Seolah ia memang menunggu mereka. Malam itu lebih ramai dari biasanya. Semua kursi penuh, namun tetap sunyi. Tidak ada suara sendok beradu, tidak ada suara batuk, tidak ada suara kursi digeser. Hanya suara pisau memotong daging. Dan nafas Made yang semakin cepat. Ketika ia mengantar satu piring ke meja pojok, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan salah satu pembeli. Dingin. Bukan dingin seperti tangan orang yang habis kena air, tapi dingin seperti batu yang lama terendam di sungai. Pembeli itu menoleh perlahan.
Matanya hitam pekat. Bibirnya bergerak tanpa suara. Made mundur cepat. Tiba-tiba, semua pembeli berhenti makan bersamaan. Kepala mereka menoleh ke arah belakang dapur, ke arah pohon Kamboja. Lalu, terdengar suara dari luar. Suara seperti sesuatu diseret di atas tanah. Pelan. Berat. Bu Luh berhenti memotong. Ia tahu suara itu. Ia menutup mata sebentar. Lalu berkata lirih, "Saya belum siap." Angin berhembus kencang masuk ke warung. Lampu bergetar. Semua pembeli berdiri serempak. Lalu berjalan keluar tanpa suara. Mereka tidak melewati pintu. Mereka seperti menghilang sebelum mencapai ambang. Warung kembali kosong. Hanya tersisa bau amis yang jauh lebih kuat. Made berdiri gemetar. "Apa itu, Bu? Siapa mereka?" Bu Luh tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke belakang dapur. Made mengikuti dengan langkah ragu. Di bawah pohon Kamboja, tanah terlihat basah. Bukan karena hujan. Ada bekas seperti sesuatu besar pernah berdiri di sana. Dan di tanah tergambar garis-garis aneh seperti cakaran. Bu Luh berlutut. Tangannya menyentuh tanah itu. Suara bisikan terdengar lagi, lebih jelas. Darah saja tidak cukup. Made mendengar. Ia mendengar dengan jelas. "Ibu? Siapa yang ibu panggil waktu itu?" Suaranya bergetar. Bu Luh akhirnya menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya keras. "Ibu cuma minta warung ini ramai." "Dengan siapa?" Bu Luh terdiam lama. Lalu pelan ia berkata, "Penunggu tanah ini." Made merasa dunia seperti runtuh. "Ibu bikin perjanjian?" Bu Luh tidak menjawab, tapi diamnya adalah jawaban. Malam berikutnya, sebelum maghrib, Bu Luh menyiapkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya babi guling, ia menyisihkan satu mangkuk berisi darah segar. Lebih banyak dari biasanya. Made melihat itu. "Ibu mau ngapain lagi?" Bu Luh menatapnya tajam. "Kita sudah terlanjur. Kalau tidak diberi, mereka akan ambil sendiri." "Ambil apa?" Bu Luh tidak menjawab. Tepat setelah maghrib, pembeli datang lagi. Lebih banyak. Lebih cepat. Lampu warung tiba-tiba padam sesaat. Ketika menyala kembali, semua pembeli sudah duduk di tempatnya. Tanpa suara masuk, tanpa suara langkah, dan Made melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di belakang setiap pembeli, ada bayangan. Tapi bayangan itu bukan milik mereka. Bayangan itu lebih tinggi, lebih besar, dan bentuknya tidak seperti manusia. Seolah sesuatu berdiri menempel di punggung mereka. Mengawasi, menunggu. Salah satu pembeli tiba-tiba menoleh ke arah Made. Kali ini ia berbicara. Suaranya parau seperti dua suara bertumpuk. "Waktunya hampir habis." Made mundur. "Apa maksudnya?" Pembeli itu tersenyum terlalu lebar. "Janji harus lengkap." Lampu kembali padam. Teriakan Made menggema. Saat lampu menyala kembali, semua kursi kosong. Namun di meja paling depan, ada satu piring. Belum tersentuh. Di atas nasi putih itu, terletak sesuatu kecil dan merah. Made mendekat dengan nafas gemetar. Itu bukan daging babi. Itu potongan kuku manusia, masih berdarah. Dan dari belakang dapur, suara itu terdengar lagi. Lebih tegas, "Bawa yang hidup." Bu Luh terduduk lemas. Made melihat ibunya dengan ketakutan yang berubah menjadi kemarahan.
Ibu sudah janji apa sebenarnya? Bu Luh mulai menangis. Aku cuma ingin kita hidup, tapi mereka minta yang hidup, Bu. Angin kembali berhembus kencang. Pohon Kamboja berderak, dan di antara suara angin itu terdengar bisikan terakhir malam itu. Jika tidak memberi, maka akan diambil. Made sadar, ini bukan lagi soal warung yang ramai. Ini soal sesuatu yang mulai menagih. Dan yang akan ditagih mungkin bukan orang asing. Sejak malam ditemukannya potongan kuku berdarah itu, suasana rumah dan warung Bu Luh berubah total. Siang hari tetap berjalan normal. Orang-orang datang, makan, tertawa. Uang terus mengalir. Tapi begitu sore menjelang maghrib, dada Made selalu terasa sesak. Dan yang paling mengganggu, darah di mangkuk belakang dapur tidak pernah mengering. Padahal sudah 2 hari, warnanya tetap merah segar, seperti baru saja dituang. Made memperhatikannya dengan ngeri. "Ibu, ini nggak normal." Bu Luh hanya menjawab pelan, "Itu jangan disentuh." Suara Bu Luh kini berubah, lebih datar, lebih dingin, seolah ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Made nekat membuang mangkuk darah itu ke selokan kecil di belakang warung. Ia tidak tahan lagi. Darah itu mengalir pelan mengikuti air kotor. Made menghela nafas lega. Tapi saat ia menoleh kembali, mangkuk itu sudah ada lagi di atas meja dapur. Penuh, merah, tetesannya bahkan masih menetes ke lantai. Made membeku. "Ibu!" Bu Luh keluar dari ruang depan, wajahnya pucat tapi tidak terkejut. "Kamu buang." Made mengangguk dengan nafas berat. Bu Luh menutup mata. "Kamu bikin mereka marah." Seolah ucapannya menjawab, lampu di dapur berkedip cepat. Angin masuk tanpa arah, dan suara bisikan itu terdengar jelas. "Darah tidak boleh mengering." Made merasakan hawa dingin menyapu tengkuknya. Malam itu pembeli datang lebih cepat dari biasanya, bahkan sebelum maghrib selesai. Mereka duduk diam seperti biasa, tanpa bayangan, tanpa suara. Tapi ada yang berbeda. Di leher masing-masing pembeli terlihat garis merah tipis seperti bekas sayatan. Made tidak sanggup lagi menatap mereka. Ketika ia mengantar piring, tangannya gemetar hebat. Salah satu pembeli tiba-tiba berbicara. "Utang harus dibayar." Suaranya kali ini jelas, berat, dalam. "Dengan apa?" Made memberanikan diri bertanya. Pembeli itu tersenyum, yang masih hangat. Made mundur cepat. Di dapur, Bu Luh mulai menyiapkan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengambil pisau kecil, lalu tanpa ragu, ia menyayat ujung jarinya sendiri. Darah menetes ke dalam mangkuk. Made menjerit, "Ibu, jangan!" Tapi Bu Luh justru terlihat lega, seolah beban di dadanya berkurang. Di luar, semua pembeli menunduk bersamaan. Lampu kembali redup, dan suara di belakang dapur terdengar lebih puas. Lebih segar. Made gemetar. "Ibu, ini nggak benar. Ini bukan cuma soal darah babi lagi." Bu Luh menatap anaknya. Matanya kini merah karena kurang tidur. "Kalau tidak kita beri, mereka ambil dari kita. Atau dari orang lain." "Orang lain siapa?" Bu Luh tidak menjawab. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Seorang pengamen jalanan yang biasa mangkal dekat warung ditemukan pingsan di gang samping. Lehernya ada luka tipis seperti tergores, darahnya banyak hilang. Ia selamat, tapi sangat lemas. Made merasakan jantungnya seperti diremas. Ia melihat ke arah belakang warung. Tanah di bawah pohon Kamboja tampak lebih gelap, seperti baru saja menyerap sesuatu. Malam berikutnya, sebelum maghrib, Bu Luh tidak perlu menyayat jarinya lagi. Mangkuk itu sudah penuh, lebih banyak dari sebelumnya. Made sadar sesuatu. Darah itu sekarang tidak hanya berasal dari babi.
Ia melihat ibunya menatap mangkuk itu dengan campuran takut dan pasrah. Suara bisikan kembali muncul. Kau mulai mengerti. Made mendekati pohon Kamboja dengan nekat. Ikuti aku kalau berani, teriaknya pada kegelapan. Angin langsung berhenti. Sunyi total. Lalu dari balik pohon muncul bayangan tinggi, lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya kurus memanjang, matanya seperti dua lubang hitam. Made terjatuh ke belakang. Makhluk itu tidak bergerak maju, tapi suaranya masuk langsung ke kepala Made. Darahmu lebih kuat. Made merasa tubuhnya kaku. Di dalam warung, semua pembeli berdiri bersamaan. Bu Luh berlari keluar saat mendengar teriakan anaknya. Makhluk itu menghilang, tapi sebelum hilang, satu kalimat tertinggal di udara. Yang hidup harus terus mengalir. Malam itu, warung kembali penuh. Tapi kali ini setiap pembeli meninggalkan satu tetes darah di meja sebelum pergi. Tetesan itu mengalir sendiri ke arah dapur, masuk ke mangkuk. Seolah mangkuk itu hidup. Made berdiri kaku melihatnya. Ia sadar satu hal mengerikan. Selama darah terus ada, warung akan terus ramai. Dan selama warung ramai, akan selalu ada yang kehilangan darahnya. Dan mungkin suatu saat, giliran mereka. Di akhir malam itu, saat warung sudah kosong, Bu Luh terduduk lemas. Tiba-tiba ia batuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Made panik. "Ibu!" Bu Luh memupang tangan anaknya erat. Suaranya bergetar. Mereka mulai ambil dari dalam. Dari arah belakang dapur, suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Waktumu tidak lama. Lampu padam total. Dan di kegelapan, terdengar suara seperti sesuatu mencilat airan dari mangkuk. Pelan, nikmat. Sejak buluh batuk darah malam itu, tubuhnya semakin melemah. Namun anehnya, warung justru semakin ramai. Siang hari penuh pelanggan manusia. Malam hari dipenuhi mereka yang datang tanpa bayangan. Seolah dua dunia kini berbagi tempat yang sama. Made mulai tidak tahan. Ia memaksa ibunya bicara. Apa sebenarnya yang ibu ucapkan malam tilem itu? Buluh duduk lama di dapur, memandangi mangkuk darah yang kini selalu penuh tanpa perlu diisi. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Malam itu, ibu tidak cuma minta warung ramai." Made menatap tajam. Lalu, Buluh mengingat kembali malam pertama itu. Malam tilem. Angin tidak bergerak. Tanah terasa dingin. Saat darah pertama dituangkan, suara itu memang datang. Bukan dari luar, tapi dari bawah tanah. Suara berat, dalam, seperti berasal dari lubang yang sangat jauh. "Apa yang kau minta?" Buluh yang putus asa menjawab tanpa berpikir panjang. "Saya ingin warung saya tidak pernah sepi. Saya ingin uang cukup. Saya ingin hidup saya berubah." Tanah di bawah pohon Kamboja bergetar pelan. "Apa yang kau beri?" Buluh gemetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu ia berkata satu kalimat yang kini ia sesali. "Apapun yang kau mau, selama anak saya selamat." Made terdiam. "Ibu bilang apapun." Buluh mengangguk pelan. Air matanya jatuh. "Aku kira itu cuma ucapan. Aku kira tidak akan ada yang benar-benar datang." Made mundur beberapa langkah. Ibu bikin perjanjian terbuka. Dan kini ia mengerti. Permintaan Buluh tidak spesifik. Tidak ada batas. Tidak ada syarat jelas. Makhluk itu bebas menagih dengan caranya sendiri. Malam itu, sebelum maghrib, Made memutuskan sesuatu. Ia menggali tanah di bawah pohon Kamboja. Dengan tangan gemetar dan cangkul kecil, ia mengorek tanah yang semakin gelap. Beberapa menit kemudian, cangkulnya membentur sesuatu keras. Bukan batu. Sebuah kotak kayu kecil. Tua, retak, berbau busuk.
Made membuka perlahan. Di dalamnya, ada kain hitam membungkus sesuatu. Saat kain itu dibuka, terlihat tulang kecil dan helaian rambut panjang yang sudah kering. Made terjatuh terduduk. "Ibu, ini apa?" Buluh yang melihatnya langsung lemas. "Aku tidak pernah taruh itu." Suara itu kembali muncul. Kali ini jelas dari dalam tanah. Tanah ini sudah ada perjanjiannya. Sebelum kau. Made dan Buluh saling menatap. Artinya, penunggu itu sudah lama ada. Dan mereka hanya menjadi penerus. Lampu warung tiba-tiba menyala sendiri meski belum maghrib. Pintu depan terbuka perlahan. Angin masuk tanpa suara. Dari arah pintu, sosok tinggi itu muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya kurus memanjang, kulitnya abu-abu pucat seperti tanah basah. Matanya kosong. Mulutnya terlalu lebar untuk wajahnya. Made tidak bisa bergerak. Buluh justru berlutut. "Saya sudah beri darah." Makhluk itu mendekat tanpa tangka. "Belum cukup. Apalagi yang kau mau?" Suaranya menggema. Bukan lewat udara, tapi langsung ke kepala mereka. Janji tidak pernah sepi berarti selalu ada yang datang. Made mulai mengerti maksudnya. Yang datang bukan cuma pembeli. Makhluk itu tersenyum. Yang datang bisa siapa saja. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan warung. Seorang pria mabuk masuk dengan tertawa keras. "Masih buka, Bu?" Ia tidak tahu apa yang berdiri di belakang dapur. Tidak tahu apa yang sedang menunggu. Makhluk itu menoleh pelan ke arah pria itu. Lalu ke arah Buluh. Buluh gemetar hebat. "Tidak. Bukan dia." Made berteriak. "Kalau ibu diam saja, dia mati." Makhluk itu mendekat ke Buluh. "Jika bukan dia, maka dari dalam rumah ini." Tanah bergetar. Mangkuk darah di dapur meluap sendiri. Made merasa dadanya sesak. Ia sadar pilihan itu datang sekarang. Buluh menatap pria mabuk yang sudah duduk memesan. Ia menatap anaknya. Tangannya gemetar. Air mata mengalir deras. Ampura. Lampu padam. Suara teriakan pria itu memecah malam. Singkat. Lalu sunyi. Ketika lampu menyala kembali, pria itu tidak ada. Kursinya kosong. Tapi di lantai, ada garis merah tipis menuju belakang dapur. Warung kembali penuh oleh pembeli tanpa bayangan. Dan kali ini, mereka tersenyum. Made memandang ibunya dengan wajah hancur. "Ibu pilih dia." Buluh jatuh terduduk. "Aku tidak mau kamu." Tapi kalimat itu tidak menyelesaikan apapun. Karena malam itu, perjanjian benar-benar lengkap. Darah sudah diberikan dari yang hidup. Dan tanah sudah menerima. Suara makhluk itu terdengar terakhir sebelum menghilang. Sekarang, warung ini milik kita bersama. Angin berhenti. Lampu stabil. Warung terlihat normal. Tapi Made tahu, mulai malam itu, tidak ada lagi jalan kembali. Dan sesuatu yang lebih besar sedang bersiap menagih bagian berikutnya. Sejak malam pria mabuk itu menghilang, warung Buluh berubah total. Bukan lagi ramai, tapi selalu penuh. Setiap malam setelah maghrib, kursi-kursi terisi tanpa pernah benar-benar terlihat siapa yang duduk. Suasana tidak lagi hanya sunyi, sekarang terasa menekan. Dan yang paling mengerikan, kini bukan hanya malam yang menyeramkan, siang hari pun mulai terasa ganjil. 2 hari setelah kejadian itu, kabar menyebar. Mayat pria mabuk ditemukan di selokan kecil tidak jauh dari warung. Tubuhnya pucat, hampir tidak ada darah tersisa.
Polisi datang, bertanya ke warga sekitar. Made melihat garis polisi di ujung gang dengan perut mual. Ia tahu apa yang terjadi malam itu. Buluh tidak berani keluar rumah, tapi anehnya, di tengah ketakutan itu, uang terus masuk, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Siang hari pembeli manusia berdatangan lebih ramai dari biasanya. Warung seperti mendapat reputasi mendadak, babi guling paling enak di Denpasar. Made merasa setiap lembar uang yang masuk terasa lengket di tangannya. Malam ketiga setelah kematian pria itu, suara bisikan kembali terdengar. Kau sudah memberi, tapi belum selesai. Made mendengar jelas dari dapur. Ia berlari keluar. Ibu, mereka belum berhenti. Buluh duduk di depan mangkuk darah yang kini tidak pernah kosong. Wajahnya semakin pucat, bibirnya sering kering. Kadang ia batuk kecil disertai bercak merah. Aku sudah beri 1, bisiknya. Suara itu tertawa pelan. Tumbal pertama, bukan yang terakhir. Malam itu pembeli tanpa bayangan datang lebih awal. Dan kali ini, 1 kursi di pojok tetap kosong, seolah menunggu seseorang. Made menyadarinya. Kursi itu kenapa kosong? Buluh tidak menjawab. Lampu tiba-tiba meredup, dan dari luar terdengar suara sepeda berhenti. Seorang gadis kecil masuk. Ia adalah Sari, anak tetangga yang sering membantu mencuci piring saat warung ramai. Umurnya baru 12 tahun. Buluh, ibu saya suruh ambil uang kembalian kemarin. Made langsung berdiri. Sudah malam, Sar. Besok saja. Tapi Sari sudah terlanjur masuk. Begitu ia melewati pintu, lampu menyala terang. Semua pembeli tanpa bayangan menoleh bersamaan ke arah Sari. Kursi pojok yang kosong kini terasa seperti mengundangnya. Made berdiri di depan Sari. Pulang sekarang. Sari bingung. Kenapa, Kak? Suara bisikan menggema. Yang hidup, yang dekat. Made merasakan tubuhnya dingin. Buluh berdiri dengan gemetar. Tidak, jangan anak kecil. Makhluk itu muncul di belakang dapur, lebih jelas dari sebelumnya. Janji tidak pernah sepi. Kursi pojok bergeser sendiri. Sari mulai menangis. Kak Made. Made menarik tangan Sari, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti ditahan sesuatu tak terlihat. Kakinya berat, udara seperti membeku. Makhluk itu mendekat. Pilih. Buluh menjerit. Aku yang salah, ambil aku. Makhluk itu berhenti, menoleh ke Buluh. Kau masih berguna. Kalimat itu membuat darah Made terasa membeku. Makhluk itu lalu memandang ke arah Sari. Dan saat itulah, Made melakukan sesuatu tanpa berpikir. Ia mengambil pisau dapur dan menyayat telapak tangannya sendiri dalam. Darah segar menetes deras ke lantai. Ambil ini, jangan dia. Darah mengalir cepat, lebih banyak dari yang pernah diberikan sebelumnya. Makhluk itu berhenti. Semua pembeli tanpa bayangan berdiri. Darah Made mengalir ke arah belakang dapur dengan sendirinya, masuk ke mangkuk. Lampu berkedip keras. Makhluk itu menatap Made lama. Darah keluarga, lebih kuat. Kursi pojok berhenti bergerak. Sari jatuh pingsan. Makhluk itu perlahan menghilang, dan semua pembeli lenyap seperti asap. Warung kembali kosong. Made hampir pingsan karena kehilangan darah. Buluh memeluknya sambil menangis histeris. Sari selamat, tapi di luar terdengar suara retakan keras dari pohon Kamboja. Batangnya pecah sedikit, dan dari celahnya mengalir cairan merah pekat. Bukan getah, bukan air, darah. Suara itu terdengar terakhir malam itu. Kini kami tahu rasanya. Keesokan paginya, kabar buruk kembali datang. Seorang tetangga tua yang rumahnya persis di belakang warung ditemukan meninggal dalam tidur. Tubuhnya pucat, tanpa luka besar, tapi darahnya hampir habis. Made terduduk lemas saat mendengarnya. Ibu, mereka ambil pengganti. Buluh gemetar. Ia menyadari satu hal mengerikan. Ketika Made menawarkan darahnya sendiri, perjanjian berubah. Sekarang bukan hanya darah sembarang orang. Sekarang darah keluarga sudah terlibat, dan itu membuat ikatan semakin dalam. Malam itu, sebelum maghrib, suara itu kembali. Lebih dekat, lebih kuat. Kini bagian dalam rumah ini mulai dihitung. Made menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa mungkin tumbal berikutnya bukan lagi orang luar, dan mungkin tidak akan ada lagi pilihan untuk menukar. Sejak Made menyayat tangannya malam itu, keadaan semakin tidak terkendali. Warung tetap ramai. Terlalu ramai. Bahkan sebelum maghrib, beberapa kursi sudah seperti terisi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sendok kadang bergerak sendiri. Piring bergetar pelan di atas meja. Dan yang paling mengerikan, Buluh mulai sering berbicara sendiri. Kadang ia berdiri di belakang dapur, menghadap pohon Kamboja yang batangnya kini retak dan menghitam. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menjawab seseorang. Ibu ngomong sama siapa? Tanya Made suatu sore. Buluh menoleh lambat, matanya cekung. Mereka cuma mengingatkan, supaya kita tidak lupa janji. Made merasakan kemarahan yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Janji itu salah.
Ibu nggak pernah minta orang mati. Buluh berdiri. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Tapi kamu yang kasih darah keluarga. Kalimat itu membuat suasana membeku. Made terdiam. Benar, ia yang memulai perubahan itu. Ia menyelamatkan Sari, tapi ia juga memperkuat ikatan. Dan makhluk itu kini semakin dekat. Made memutuskan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Ia mengunci pintu warung sebelum maghrib, mematikan semua lampu, membuang mangkuk darah ke sungai yang lebih jauh. Ia bahkan membakar kain hitam dan tulang kecil yang ditemukan di bawah pohon Kamboja. Asap hitam mengepul tinggi. Buluh panik. Kamu gila? Mereka akan marah. Made menatap ibunya dengan mata merah. Lebih baik marah daripada terus bunuh orang. Tepat saat maghrib tiba, rumah bergetar keras. Pintu depan bergetar seperti didorong dari luar, tapi tidak ada suara manusia. Hanya dentuman berat, berulang. Kursi-kursi di dalam warung bergeser sendiri. Piring jatuh pecah satu persatu. Dan dari belakang dapur, pohon Kamboja retak lebih besar. Cairan merah mengalir lebih deras. Suara itu terdengar jelas. Kau menolak. Made berdiri di depan dapur. Aku batalkan perjanjian itu. Suara itu tertawa panjang. Perjanjian tidak dibatalkan, hanya dibayar. Tiba-tiba Buluh menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, seperti ditarik dari dalam. Made panik. Ibu! Kulit Buluh memucat cepat. Urat-uratnya menghitam, seolah darahnya disedot dari dalam tubuhnya. Kau menghentikan aliran, maka sumbernya yang kami ambil. Made gemetar. Ia sadar, dengan menolak memberi, ia justru membuat ibunya menjadi target langsung. Apa yang kau mau? Suara itu menjawab pelan. Satu dari rumah ini dengan sukarela. Made menoleh ke ibunya yang hampir pingsan. Buluh menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sudah, biar ibu saja. Tidak, teriak Made. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tepat di bawah pohon Kamboja. Ia menatap langsung ke bayangan tinggi yang mulai terlihat jelas di batang pohon. Kau mau darah? Ambil aku, tapi lepaskan semuanya. Makhluk itu muncul penuh, tubuh tinggi kurus, wajah retak seperti tanah kering, mulutnya menyanga terlalu lebar. Darahmu kuat. Made tidak lari. Aku yang terakhir. Makhluk itu mendekat, hampir menyentuh wajah Made. Jika kau masuk, tak ada kembali. Buluh berteriak histeris. Jangan Made, jangan. Made menoleh sebentar. Aku gak mau hidup dari kematian orang lain. Kalimat itu membuat makhluk itu diam sesaat. Lalu tiba-tiba, tanah di bawah kaki Made retak. Ia hampir terseret masuk. Buluh dengan sisa tenaga menarik tangan anaknya. Tangannya berdarah. Darah mereka bercampur di tanah. Makhluk itu berteriak marah. Belum waktunya. Pintu terbuka keras. Lampu padam total. Ketika semuanya kembali tenang, Made dan Buluh tergeletak di tanah. Selamat, tapi pohon Kamboja kini terbelah hampir setengah. Dan dari dalam batangnya, terlihat seperti rongga gelap. Seperti mulut besar yang menunggu. Suara itu terdengar pelan, penuh ancaman. Jika bukan malam ini, maka malam penagihan akan datang. Sejak malam itu, warung tidak lagi buka. Buluh sakit keras, tubuhnya lemah, sering mimisan tanpa sebab. Made duduk di sampingnya, menahan rasa bersalah. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Karena untuk pertama kalinya, warung benar-benar sepi setelah maghrib. Tidak ada pembeli, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Dan justru itulah yang paling menakutkan, karena sebelum badai datang, selalu ada sunyi yang panjang. Sudah 3 malam, warung tidak buka. Tidak ada suara kursi bergeser. Tidak ada pembeli tanpa bayangan. Tidak ada mangkuk darah yang terisi sendiri. Justru itu yang membuat Made tidak bisa tidur. Sunyi itu terasa seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Dan malam itu, malam tilem kembali datang. Langit gelap tanpa bulan. Angin berhenti total. Buluh yang sejak 2 hari terbaring lemah, tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong. Bu, suaranya bukan seperti biasanya. Berat, bergaung. Made langsung duduk di sampingnya. Bu, ibu sadar? Buluh perlahan bangkit sendiri. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba berdiri tegak. Tanpa gemetar, tanpa terlihat sakit.
"Bu!" Suara Made mulai panik. Bu Luh menoleh. Matanya hitam seluruhnya. Waktunya. Tubuh Made langsung kaku. Di luar rumah terdengar suara langkah. Banyak, pelan, serempak. Made berlari ke jendela. Di depan warung, semua kursi sudah terisi. Padahal warung tertutup, pintu terkunci. Namun mereka sudah duduk di dalam. Pembeli tanpa bayangan, lebih banyak dari sebelumnya. Dan malam itu, semua memiliki wajah yang jelas. Wajah orang-orang yang sudah mati. Pria mabuk, tetangga tua, beberapa wajah asing yang mungkin tak pernah diketahui namanya. Mereka duduk diam, menunggu. Pohon Kamboja di belakang dapur retak sepenuhnya. Batangnya terbuka seperti rahang. Rongga hitam di dalamnya kini tampak seperti lubang tanpa dasar. Dan dari dalam rongga itu, makhluk tinggi itu keluar sepenuhnya. Lebih besar, lebih nyata. Suara tanah seperti bergesek di setiap gerakannya. Janji tidak pernah sepi. Made berdiri di tengah dapur. "Aku sudah bilang, ambil aku." Makhluk itu menoleh pelan. Belum lunas. Tiba-tiba, Bu Luh berjalan ke belakang dapur. Langkahnya pelan, tapi pasti. "Bu, berhenti!" Tapi Bu Luh seperti tidak mendengar. Ia berdiri tepat di depan rongga pohon. Makhluk itu mendekat. "Darahmu hampir habis, tapi janjimu belum." Air mata mengalir di pipi Bu Luh. "Aku tidak mau anakku." Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Darah keluarga sudah terikat. Made sadar sesuatu yang mengerikan. Ketika darahnya dan darah ibunya bercampur malam itu bukan hanya penawaran. Itu penyatuan janji. Sekarang keduanya masuk dalam hitungan. Lampu warung menyala sendiri. Semua pembeli berdiri serempak. Mereka mulai berjalan pelan ke arah belakang dapur. Tidak menyentuh tanah. Seperti melayang tipis. Made merasa nafasnya sesak. "Berhenti, aku ikut." Makhluk itu tertawa. Tidak ada yang ikut, hanya yang ditarik. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bu Luh berubah lembek, seperti lumpur hidup. Menarik perlahan kakinya masuk. Bu Luh berteriak. Made berlari dan memegang tangannya. Tubuh Bu Luh mulai tenggelam sampai lutut. "Made, lepaskan." "Tidak." Pembeli tanpa bayangan kini berdiri mengelilingi mereka. Mata mereka kosong. Mulut mereka terbuka perlahan, mengeluarkan suara bersamaan. "Bayar." Made merasakan tanah mulai menariknya juga. Makhluk itu menatap mereka berdua. Satu jiwa untuk selamanya ramai. Made sadar, ini puncaknya. Ia menatap ibunya. Bu Luh tersenyum lemah. Ibu yang mulai, biar ibu yang selesai. Made menggeleng keras, tapi Bu Luh dengan sisa tenaga melepaskan genggaman tangan anaknya. Tubuhnya terseret masuk ke dalam rongga pohon. Tanah menutup cepat. Sunyi. Semua pembeli berhenti bersuara. Made menjerit histeris. "Ibu!" Makhluk itu berdiri tinggi di depannya. Janji lunas. Made terjatuh. Air mata bercampur tanah. Lampu padam. Semua pembeli menghilang perlahan. Warung kembali kosong, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pohon Kamboja kembali utuh. Retakannya hilang, seolah menelan semuanya. Pagi harinya warga menemukan warung terbuka. Made duduk sendirian di depan. Tatapannya kosong. Bu Luh tidak pernah ditemukan. Orang-orang mengira ia pergi meninggalkan kota atau kabur karena tekanan. Tak ada yang tahu kebenarannya. Malam itu,
Warung kembali buka dengan sendirinya, tanpa disentuh siapapun. Lampu menyala, aroma babi guling tercium kuat, dan kursi-kursi mulai terisi. Made berdiri di tengah warung, mendengar suara yang kini terdengar berbeda, lebih halus, lebih dekat. Sekarang, giliranmu menjaga. Made menutup mata. Ia sadar, malam penagihan sudah terjadi. Tapi mungkin belum benar-benar selesai. Sejak malam ibunya menghilang, Made tidak pernah benar-benar tidur. Warung kembali buka, bukan karena ia ingin, tapi karena setiap sore menjelang maghrib, pintu akan terbuka sendiri. Kompor menyala. Daging babi sudah tergantung rapi, seolah ada yang menyiapkan. Dan aroma babi guling memenuhi udara. Made tahu, itu bukan lagi warung miliknya. Itu sudah menjadi milik sesuatu yang lain. Malam pertama setelah Buluh hilang, Made mencoba kabur. Ia mengunci warung, mematikan listrik, lalu pergi ke rumah pamannya di ujung Denpasar. Ia tidak membawa apa-apa, hanya ingin menjauh. Namun tepat setelah maghrib, ia mencium bau yang sama. Bau dupa bercampur amis darah. Padahal ia tidak berada di warung. Pamannya menatapnya heran. "Kamu kenapa pucat begitu?" Made tidak menjawab. Ia melihat bayangan panjang di tembok ruang tamu. Bayangan itu tidak mengikuti tubuh siapapun. Dan suara itu terdengar lagi. Penjaga tidak bisa pergi. Made langsung muntah. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Keesokan harinya, ia kembali ke warung. Dan seperti biasa, malam itu kursi-kursi terisi. Pembeli tanpa bayangan kembali datang. Tapi kini berbeda. Mereka tidak lagi memandang Buluh. Mereka memandang Made. Makhluk tinggi itu muncul di belakang dapur. Lebih tenang, lebih stabil. Janji lunas. Penjaga baru ada. Made berdiri kaku. "Aku tidak pernah setuju." Suara itu menjawab pelan. "Darahmu sudah masuk tanah." Made menatap pohon Kamboja yang kini terlihat normal. Tak ada retakan, tak ada cairan merah. Seolah semua kejadian hanyalah mimpi buruk. Tapi bau dupa itu tidak pernah hilang, selalu ada, menempel di udara. Beberapa hari berlalu, warung semakin terkenal. Orang-orang bilang rasanya semakin enak. Setiap malam tetap ramai. Tapi tidak ada lagi orang yang mati mendadak. Tidak ada kabar kehilangan. Made mulai berpikir, mungkin pengorbanan ibunya sudah cukup. Mungkin semuanya berhenti di sana. Namun suatu malam, seorang anak kecil datang. Ia adalah adik Sari, masih 9 tahun. "Bang Made, boleh numpang duduk? Ibu lagi cari saya." Made langsung berdiri. "Gak boleh malam-malam di sini. Pulang sekarang." Anak itu belum sempat menjawab. Lampu berkedip. Semua pembeli berhenti makan bersamaan. Makhluk itu muncul di belakang Made. Suara beratnya terdengar jelas. Warung tidak pernah sepi. Made merasa jantungnya berhenti. Ia sadar, perjanjian itu bukan hanya soal korban. Itu soal aliran. Selama warung ini ada, selama itu pula sesuatu harus datang. Dan yang datang tidak selalu dalam bentuk pembeli. Anak kecil itu mulai terlihat bingung. "Bang, kenapa semua orang lihat saya?" Made menggigit bibirnya sampai berdarah. Tidak, tidak lagi. Ia tidak akan membiarkan sejarah terulang. Made mengambil kendi kecil berisi air suci yang dulu sering dipakai ibunya untuk persembahyangan. Ia berdiri di tengah warung. "Kau mau ramai? Baik." Ia menyiramkan air itu ke lantai, ke meja, ke pohon Kamboja. "Kalau memang harus ada penjaga, aku tutup semuanya." Makhluk itu mendesis marah. Penjaga tidak membakar rumahnya sendiri. Made menoleh. Lebih baik kosong daripada berdarah. Ia mengambil obor kecil dari dapur.
Dan tanpa ragu, ia menyulut tirai dapur. Api membesar cepat. Pembeli tanpa bayangan menjerit bersamaan. Makhluk tinggi itu mengamuk. Tanah bergetar, tapi Made tidak berhenti. Api merambat ke kursi, meja, atap kayu tua. Anak kecil itu berhasil ia dorong keluar sebelum api membesar. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam Denpasar. Warga berdatangan. Teriakan memenuhi gang sempit. Made berdiri di tengah api yang membesar. Makhluk itu berdiri tepat di depannya. Jika ini hancur, kau ikut terkubur. Made tersenyum tipis. Aku sudah siap dari malam itu. Makhluk itu berusaha meraih tubuhnya. Namun saat pohon Kamboja terbakar dan batangnya roboh, terdengar suara retakan keras, seperti sesuatu pecah dari dalam tanah. Makhluk itu berteriak panjang. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Pembeli tanpa bayangan lenyap satu persatu. Api menelan semuanya. Dan dalam kobaran itu, Made melihat sekilas wajah ibunya, tersenyum, lalu menghilang bersama cahaya. Pagi harinya yang tersisa hanya puing hitam. Warung rata dengan tanah. Pohon Kamboja menjadi arang. Tidak ada tubuh ditemukan. Tidak ada jejak Made. Warga hanya mencium satu hal yang masih tertinggal di udara. Bau dupa, tipis, samar, dan perlahan hilang. Beberapa bulan kemudian, di tempat bekas warung itu dibangun ruko kecil baru. Pemiliknya orang luar kota. Ia tidak tahu apa yang pernah terjadi di sana. Malam pertama buka, warungnya langsung ramai. Terlalu ramai. Dan tepat setelah maghrib, lampunya berkedip pelan. Di sudut ruangan, sesaat terlihat bayangan tinggi berdiri diam, seolah menunggu. Dan dari arah belakang bangunan, tercium lagi bau dupa, samar, seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi.